Om Swastiastu, salam namo buddhaya. Baik, di sini izinkan kami untuk mulai presentasi tentang pengimplementasian teknologi AI, terkhususnya ChatGPT di bidang kesehatan. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya, Rio Pramudia Karunia, 3 digit terakhir 088, dan di paling kanan. Saya Siti Savitri, 3 digit terakhir saya 072. Saya Muhammad Heri Rafian, 3 digit terakhir saya 092. Saya Alvito Suparnatama, 3 digit terakhir saya 077. Saya Muhammad Rafi Hidayat, NIM akhir 080. Baik, untuk pertama-tama sebagai perkenalan, mari kita mengetahui apakah AI itu. Oke, pengertian AI secara umum, kecerdasan buatan didefinisikan sebagai program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, seperti logika, pengambilan keputusan, dan karakteristik kecerdasan lainnya. AI dalam bidang kesehatan mempercepat waktu pelayanan, memperluas jangkauan, dan mengurangi biaya kesehatan. Selain itu, AI memungkinkan pasien mendapatkan perawatan medis tanpa harus mengunjungi langsung dokter atau pusat kesehatan. Setelah kita mengetahui apa itu AI, sekarang kami akan menjelaskan tentang penerapan AI dalam bidang kesehatan itu apa saja, seperti memproses data pasien dengan seksama, ada diagnostik, memproses informasi dalam jumlah besar. Materi akan dibawakan oleh Raffi. Untuk yang pertama yaitu untuk memproses data pasien dengan seksama. Program Google DeepMind dapat menganalisis gejala pasien dan memberikan daftar saran. Spesialis Google dalam bekerja di beberapa rumah sakit, sehingga dokter dapat memberikan resep perawatan dengan menggunakan tip sistem. Selain itu, program IBM Watson Health memungkinkan pengguna untuk membuat diagnosis seperti kardiomiopati, trombosis, dan serangan jantung. Yang kedua, untuk membuat diagnostik, saat ini kecerdasan buatan dapat mendeteksi gejala neoplasma ganas untuk mendiagnosis TBC, gangguan penglihatan, dan gangguan otak. Salah satu contohnya adalah layanan ADA. Lalu yang ketiga, untuk memproses informasi dalam jumlah besar. AI memiliki kemampuan untuk memproses ribuan halaman per detik saat mencari informasi yang dibutuhkan. Setiap 20 menit, sebuah artikel medis baru muncul di dunia. Oleh karena itu, CDSS, sistem pendukung keputusan berbasis kecerdasan buatan, dirancang untuk memberikan bantuan kepada pekerja medis. Kemudian, pengertian ChatGPT. ChatGPT atau yang biasa disebut dengan Generative Pre-training Transformer adalah kecerdasan buatan yang cara kerjanya memakai format percakapan. Teknis sederhananya adalah seperti kita bertanya dengan guru dalam kelas. Tetapi dalam ChatGPT, kamu bisa bertanya kepada AI dan secara otomatis memperoleh jawaban dalam waktu yang sangat singkat. Nah, tadi itu adalah pengertian ChatGPT. Sekarang lebih spesifik lagi nih penerapan AI itu khususnya ChatGPT di dalam bidang kesehatan. Apa saja sih penerapan ChatGPT dalam bidang kesehatan akan dibawakan oleh Oke, selanjutnya dalam penerapan ChatGPT dalam bidang kesehatan. Pertama, ada chatbot konsultasi medis. Sebuah rumah sakit atau aplikasi kesehatan dapat mengimplementasikan ChatGPT sebagai chatbot yang memungkinkan pasien untuk mengajukan pertanyaan medis atau gejala yang mereka alami. Yang kedua, ada edukasi tentang kepada pasien. Sebuah situs web kesehatan atau aplikasi kesehatan dapat menggunakan ChatGPT untuk memberikan informasi edukatif kepada pasien tentang penyakit, pengobatan, perawatan diri, dan atau gaya hidup sehat.
Kemudian yang ketiga, manajemen penyakit kronis. Sebuah aplikasi kesehatan dapat mengimplementasikan ChatGPT untuk membantu pasien dengan penyakit kronis dalam mengelola kondisi mereka. Yang keempat yaitu pencarian informasi medis. Sebuah mesin pencari kesehatan atau portal informasi medis dapat menggunakan ChatGPT untuk menjawab pertanyaan pengguna tentang topik kesehatan. Selanjutnya ada asisten medis virtual. Seorang profesional medis atau peneliti dapat menggunakan ChatGPT sebagai asisten virtual untuk membantu dalam analisis data medis, pengumpulan literatur medis atau penelitian obat. Selanjutnya ada pendukung penelitian. Peneliti medis dapat menggunakan ChatGPT untuk membantu dalam analisis data pasien, pengolahan teks dari literatur medis atau penelitian tentang topik kesehatan tertentu. Nah, dari beberapa materi tentang penerapan AI khususnya ChatGPT di atas, ini dapat disimpulkan bahwa ChatGPT dapat membantu para peneliti ilmu kedokteran dan kesehatan, khususnya peneliti baru, untuk berhati-hati dalam banyak aspek penelitian. ChatGPT masih dalam tahap awal penggunaan oleh para peneliti di seluruh dunia dan kemampuannya dalam membantu penelitian akan segera ditingkatkan. Mungkin di sini kami akan membuka sesi pertanyaan, tapi jangan banyak-banyak. Enggak boleh, kan kalian di makam ya. Baik, kalau silakan. Apakah penggunaan ChatGPT dapat menggantikan peran kita? Nggak bisa. Bisa. Tahu langsung jawabannya. Enggak, tunggu langsung pertanyaan aja. Itu Sebuah aplikasi kesehatan dapat menggunakan ChatGPT untuk membantu pasien itu maksudnya gimana? Mana yang belum? Aplikasi mana itu ChatGPT membantu ChatGPT membantu kesehatan gimana? Oh, yang manajemen ini. Nah, ya. Langsung Ada lagi? apa namanya aplikasi kesehatan dapat menggunakan ChatGPT untuk memberi informasi dengan itu maksudnya ChatGPT memberikan informasi ke aplikasinya terus bisa ke pasien atau Yang ini. yang ini guys. Ada lagi yang tanya? Udah sih. oh baik saja. Kan penggunaan ChatGPT itu ChatGPT itu kan mengumpulkan informasi yang ada dan lalu terus menjawab pertanyaan yang diberikan. Itu bukankah sama saja dengan googling seperti biasa, dan bukannya kalau misalkan dalam masyarakat data itu berarti berada dengan self-diagnose apabila hanya menggunakan ini. Pertanyaannya dari Claudio, apakah ChatGPT bisa menggantikan peran dokter? Jawabannya sudah jelas sih, nggak bisa. Soalnya ChatGPT itu cuma itu ya, kayak berbasis teks aja, dia nggak bisa kayak kontak fisik dengan pasien. Sedangkan dokter kan, dia tenaga ahli yang bisa kayak sebenarnya dokter apa dulu sih ini? Kalau bisa dokter, kan ada banyak dokter spesialis jantung. Kalau mereka butuh kayak operasi, ChatGPT jelas nggak mungkin bisa mengoperasi pasien. Itu butuh dokter di sana. Jadi kayak meskipun sebaik-baiknya ChatGPT berkembang nanti, itu nggak bakal bisa gantiin peran dokter. Tapi ada dong mesin yang bisa Ya itu kan itu berbahasa beda, kan udah beda kan kayak apa namanya, kita kan bahas di ChatGPT ini bukan kayak teknologi robotikanya itu, teknologi informasinya dari kesehatan. kali gitu. Apakah konsultasi ke dokter itu perlu kalau tidak ada ChatGPT? Kalau Konsultasi ke dokter apakah perlu kalau tidak ada ChatGPT? nah sebenarnya gini aja loh, kalian mau mempertaruhkan kalau kalian ke ChatGPT atau ke tenaga yang lebih ahli, itu aja sih dokter.
kalau kita pilih mana, ChatGPT hanya memberikan kayak edukasi ringan aja kan. Saya kalian batuk terus, kalian tak disaranin tips biar menghilangkan batuk itu secara herbal apa aja. Terus kalau kalian ke dokter, kalian juga kasih obat kan. Ya mungkin kalau batuk kan nggak masalah. Kalau penyakit kayak jantung, kalian mau nggak konsultasi ke ChatGPT? Apa? Lebih banyak orang percaya kepada GPT pada teknologi cuma sekarang. Sekarang orang yang nggak percaya ChatGPT dari dokter. Dia banyak lebih konsul ke Google yang jika kita nanya ke pada komputer itu. Kenapa itu? Saya gratis. Kalau pas dari dokter nggak bayar kan? Ya kan kita bikin ada masuk di sana. Kalau Fajar tidak yang link Iya. jawabannya Fajar dibagi berapa? Beda bedanya. Kan misalkan kita satu darah gitu lah ya, itu bisa aja paru-parunya luka gitu, tapi itu bisa aja kanker otak gitu kan, kita hanya mempunyai fisiknya aja gitu, kita tidak tahu tekanan darah kita berapa, terus apa namanya detak jantungnya berapa gitu. Karena mau mempertaruhkan hidup kalian di ChatGPT atau pergi konsultasi ke dokter. Berarti pengajar GPT dalam konsultasi medis ini apa ya bagi BBC? Nah, konsultasi medis di sini tuh maksudnya kayak apa ya, penyakit kan nggak harus penyakit berat sih, kayak misalnya ada kayak jatuh terus itu sulitnya sobek terus perawatan penanganannya gimana gitu kan bisa pakai ChatGPT. Kan medis nggak banyak kan, contohnya kayak penyakit berat, penyakit dalam, penyakit ringan. Untuk mengetahui bahwa penyakit itu sudah berat atau ringan. Tidak boleh kan kalau gitu. Kalau udah mau ini ya udah Udah boleh kan itu mahasiswa FK ini cuma penerapan ChatGPT aja di FK. mending kali ikut ke fakultas kedokteran. Iya sih. Bisa Udah, apa ada debat lagi? Saya siap menerima semua itu. Oh jujur ya, sebenarnya aku nggak saranin meskipun aku pakai ini ya, sebenarnya aku nggak saranin konsultasi ke ChatGPT sih, soalnya kayak apa namanya, ini masih ChatGPT kan itu sih, dia nyari informasi di mana ya apa, dan mungkin diagnosanya nggak spesifik dokter kan, diagnosanya jadi tenaga ahli. ChatGPT lah. ChatGPT kan kayak kita bisa apa namanya, kayak bisa menceritakan gejala kita apa, terus diproses sama dia kan. Kalau dokter kan mungkin kita bisa kirain gejala kita apa, terus langsung diperiksa sama dia apa yang mungkin itu. Jadi kayak ChatGPT cuma oke, proses sampai kita kalau orang kan nggak tahu kalau misalnya batuk bisa dari penyakit batuknya bisa disebabkan oleh apa, oleh penyakit Ya udah, tadi kita mau bikin publicity. sebenarnya gitu aja. Sebenarnya ChatGPT di sini tuh masih itu, kalau masalah kesehatan saya nggak sarankan buat ChatGPT soalnya ya jadi beri lagi lah kalau mau percaya kepada ChatGPT atau jangan tenaga ahli apa kita flu iya terus kan pilot beda-beda gitu kan. Iya. Nah itu kan kita mikirnya flu gitu. Iya. Ternyata kalau kita serius. sinus. Nah itu makanya aku nggak saranin kalau kalian diagnosis pakai ChatGPT kan, cuma kayak gejala-gejala yang ringan aja. Kalau saya kayak udah kan di sini kan saya kan mungkin dokter ya, terus atau nggak beli obat-obatin. Mereka kan pasti ada tulisan sih kalau misalnya lebih dari berapa hari nggak apa namanya nggak itu loh, nggak sembuh, diagnosis ke dokter kan. Dan itu juga sama dengan ChatGPT, kalau misalnya kalian dapat tips dari ini terus kalian nggak sembuh, ya udah kalian pergi ke dokter lah. Terus kalau kalian jadi ya nggak sembuh dokter kan atau apa? Apakah sudah saya terima? Mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan Niko yang pertama, sebuah aplikasi kesehatan dapat mengimplementasikan ChatGPT. Bagaimana maksudnya? Di sini mungkin karena sebuah aplikasi itu
bisa dimodifikasi untuk memasang ChatGPT. Kalau kamu tahu namanya plugins ya, untuk memasukkan ke sistem ChatGPT. Jadi ya bisa dihubungkan ChatGPT ini bisa sebagai media untuk menyampaikan apa yang besar awal saja untuk mendiagnosis sebuah penyakit dalam sebuah aplikasi kesehatan. Jadi tidak ada salahnya selama tujuannya ChatGPT ini tepat untuk mendiagnosa penyakit. Itu ada dokter itu kan disebutkan dengan penyakit kronis itu, bukannya itu berjalan ya? Untuk gejala-gejala apa ya, manajemen biaya hidupnya gimana? iya. Bukan penyembuhannya. Manajemen di sini tuh kayak itu ya, sebenarnya bukan kayak menyembuhkan dia loh, menyembuhkan pasiennya. Jadi kayak misalnya kamu ya terindikasi jangan lah, jangan kamu aja. Ini ada orang yang terindikasi penyakit kronis ya, terus dia kayak misalnya dia nggak punya uang buat pergi ke rumah sakit. Dan dia bisa pakai ChatGPT untuk itu, kayak misalnya kayak gaya hidup buat ini biar nggak itu, misalnya diabetes. Iya, kayak penyakit diabetes kan banyak orang yang nggak mau ke rumah sakit kan, padahal dia kena diabetes dan dia bisa menggunakan ChatGPT buat kalau kayak itu cara itu loh biar diabetesnya nggak makin parah gitu, tapi nggak bisa nyembuhin itu, soalnya kan kita butuh tenaga medis juga kalau punya penyakit kronis. Intinya tetap diajukan untuk ke dokter ya, karena kesehatan ini urusannya dengan Nyawa. manusia. Kita jangan nyawa kali aku jangan memang aja sih. Sudah terjawab. Oh, langsung ke Fajar. Mungkin di sini saya akan jawab pertanyaan Fajar. Jika mencari ChatGPT bukankah sama seperti mencari Google dan berakhir sama diagnosis? Mungkin tadi sudah dijawab beberapa oleh Alvito, tapi di sini saya akan menambahkan, ya memang sama saja. Tetapi waktu yang dibutuhkan akan lebih efisien jika mencari ChatGPT, karena ChatGPT tersebut mengambil hasil yang paling rasional dari segala sumber yang ada di Google. Misalkan kamu mencari kata kunci apa, diabetes mungkin, itu diabetes itu akan muncul semua dari berbagai sumber. Misal cara mengatasinya itu dia akan mengambil dari banyak sumber, jadi hasilnya lebih rasional gitu dan efisien juga waktunya. Apakah berakhir self diagnosis? Itu awalnya mungkin akan self diagnosis, tapi setelah bertanya kalau sakitnya berlanjut itu dianjurkan untuk ke dokter lagi. Akhir-akhirnya emang dilanjutkan untuk dokter. Jadi ya bisa diterima. Iya, mungkin awal-awalnya saja, aduh, gini nih, aku gini nih, gitu. Jika berlanjut, ya medis. Sudah? Karena semua pertanyaan sudah terjawab, mungkin saya bisa akhiri presentasi kali ini. Terima kasih yang telah menyimak. Kami pamit. Terima kasih.